Selamat malam kepada Bapak Sunarujaya dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi tentang kaitan pasar, permintaan, dan produk. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Putu Andika Mayatra, nomor absen 7. Yang kedua ada Imadi Dharma Swajana, nomor absen 8. Yang ketiga ada Imadi Dwi Sucipta, nomor absen 19. Dan yang terakhir ada Ida Ayu Lydia Primadona, nomor absen 34. Untuk bersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kaitan pasar. Pasar juga bisa menjadi sebuah tempat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya pasar, masyarakat menjadi lebih makmur dan sejahtera. Masyarakat bebas menjual apa saja yang sesuai dengan aturan hukum dan produk mereka bisa dipasarkan dimanapun sampai dengan diekspor ke luar negeri. Selanjutnya adalah jenis-jenis pasar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat pasar dalam bentuk fisik seperti pasar barang konsumsi, seperti ikan, daging, dan sayuran, dan lain-lain. Secara sederhana, pasar dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada pasar tradisional. Pasar tradisional adalah pasar yang didirikan oleh pemerintah, swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat. Di dalam pasar tradisional terdapat tempat berdagang atau berjualan, bisa dibentuk kios, toko, los, dan tenda yang kebanyakan menyediakan barang-barang konsumsi masyarakat sehari-hari. Yang kedua adalah pasar tidak nyata. Pasar tidak nyata atau abstrak adalah pasar yang tidak mempertemukan secara langsung bertatap muka antara pembeli dan penjual. Salah satu contohnya pasar tidak nyata adalah seperti pasar saham, modal, dan lain-lain. Kelebihan dari pasar ini adalah pasar ini bisa dilakukan dimanapun dan kapan saja. Tentunya lebih gampang untuk mencari produk yang kita butuhkan atau yang kita inginkan dan tidak menyulitkan kita selaku pedagang dan pembeli. Kekurangan dari pasar ini yaitu sebagai pembeli kita tidak dapat mengecek atau melihat barang itu secara langsung. Yang ketiga adalah pasar raya. Pasar raya adalah pasar tradisional yang besar yang menawarkan berbagai produk makanan dan rumah tangga. Biasanya di setiap kota pasti ada pasar raya, hanya saja di setiap kota pasti berbeda menyebutnya. Yang ketiga adalah pasar konkret atau pasar nyata. Pasar konkret adalah pasar yang nyata, adalah pasar yang di mana terjadinya pembeli dan penjual saling bertatap muka. Di pasar konkret berlangsungnya transaksi dengan cara bertemu sehingga tidak akan terjadi kesalahan komunikasi atau salah paham antara atau penipuan dan lain-lain. Selanjutnya adalah toko serba ada. Toko serba ada merupakan tempat menyediakan berbagai segala kebutuhan pokok yang dibutuhkan sehari-hari seperti bahan makanan, kebutuhan dapur, kebutuhan kamar mandi, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah toko swalayan. Toko swalayan merupakan toko yang menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakat atau kebutuhan sehari-hari. Para pembeli bisa menemukan barang secara langsung dan memilih secara mandiri dengan barang yang diinginkan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk pembicara kedua, Dharma. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang pasar berdasarkan jenis barang yang dijual. Baik, yaitu yang pertama bisa kita lihat adalah pasar ikan. Pasar ikan merupakan pasar yang khusus menjual ikan saja. Namun di dalam pasar ikan kita dapat menemukan atau membeli berbagai jenis ikan, mulai dari ikan tawar hingga ikan laut. Tidak jarang pula dalam pasar ikan menjual hewan laut seperti cumi-cumi, lobster, udang, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pasar buah-buahan. Pasar buah-buahan adalah pasar yang hanya menjual buah-buahan saja, baik buah ekspor maupun impor. Di dalam pasar buah-buahan ini kita dapat menemukan berbagai jenis buah, mulai dari buah yang sulit kita dapatkan hingga buah yang sering kita konsumsi sehari-hari. Namun, tidak jarang pula penjual tidak menyediakan buah-buah yang sulit ditemukan seperti buah musiman, dalam kurung buah yang akan tumbuh hanya pada musimnya saja, atau buah impor yang langka seperti halnya buah kiwi. Yang ketiga adalah pasar sayuran. Pasar sayuran adalah pasar yang hanya menyediakan sayur mayur saja, mulai dari sayuran hijau hingga jenis-jenis sayur lainnya. Biasanya para penjual akan menata rapi setiap sayur mayur yang mereka jual sehingga para pembeli tidak akan kesusahan untuk memilih sayur-sayur. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dharma atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pembicara ketiga, yaitu Sucipta. Sucipta, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pasar dengan pengelolaan keuangan. Fungsi pengelolaan manajemen keuangan dapat disimpulkan menjadi suatu kegiatan perencanaan, pengendalian, pengelolaan, penganggaran,
pencarian, penyimpanan, dan pemeriksaan dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Pengelolaan yang dapat mendapatkan dana dan menggunakan dana tersebut secara efisien adalah pengelolaan yang baik, sehingga perusahaan dapat mendapatkan laba dan dapat bertahan di masa yang akan datang. Pengelolaan keuangan yang baik dapat menghindarkan suatu perusahaan mengalami kegagalan usaha. Pengelolaan suatu usaha juga perlu memperhatikan fungsi manajemen keuangan guna untuk meningkatkan kualitas produknya. Next. Selanjutnya ada mekanisme pasar permintaan. Permintaan adalah suatu barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen pada waktu tertentu. Misalnya, pada waktu sekarang dikarenakan menyebarnya virus COVID-19, contoh permintaan barang seperti masker, hand sanitizer, bahkan seperti jahe pada saat ini sangat dibutuhkan karena itu barang-barang tersebut melonjak naik karena permintaan lebih banyak dari jumlah yang diproduksi. Adapun dua jenis permintaan, yaitu permintaan absolut atau absolute demand. Permintaan absolut adalah permintaan yang terhadap barang atau jasa yang tidak memenuhi daya beli. Yang kedua ada permintaan efektif atau effective demand. Permintaan efektif ialah berkebalikan dari permintaan absolut, yaitu yang mana permintaan barang atau jasa yang disertai dengan kemampuan daya beli. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi suatu permintaan. Yang pertama, harga pengganti atau substitusi. Harga barang atau jasa perganti dalam kurung substitusi ikut mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang diminta. Jika konsumen memilih beralih pada barang substitusi, maka dipastikan harga substitusi tersebut murah. Akan tetapi, jika konsumen akan tetap menggunakan barang yang semula, maka dipastikan barang substitusi tersebut naik. Yang kedua ada barang pelengkap atau komplementer. Barang pelengkap juga dapat berpengaruh terhadap permintaan barang atau jasa. Misalnya, kompor gas, barang komplementernya adalah LPG. Jika harga LPG naik, maka tingkat konsumen daya beli kompor gas akan cenderung menurun, begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, ada jumlah pendapatan. Besarnya barang dan jasa juga menentukan dari besar kecilnya pendapatan yang diperoleh. Jika permintaan barang dan jasa itu tinggi, maka pendapatan yang diperoleh juga ikut tinggi. Dan sebaliknya, jika permintaannya yang menurun, maka pendapatan juga ikut menurun akibat jumlah barang yang akan semakin turun. Misalnya, pendapatan Pak Sabah di minggu awal berdagang hasil 300.000, dapat hanya untuk membeli gula 30 kg. Tetapi jika di minggu kedua hasilnya 500.000, maka Pak Sabar dapat membeli gula sebanyak 50 kg. Untuk sekian presentasi yang dapat berikan, untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sipta atas penjelasannya. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara keempat. Untuk pembicara keempat, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya akan saya lanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang keempat, selera konsumen. Jumlah barang atau jasa yang diminta juga berpengaruh terhadap selera konsumen. Jika permintaan terhadap suatu barang tersebut meningkat, maka selera konsumen terhadap barang itu juga akan meningkat. Yang kelima, ada intensitas kebutuhan konsumen. Jumlah barang yang diminta juga mempengaruhi intensitas kebutuhan konsumen. Jika permintaan konsumen terhadap barang atau jasa itu menurun, maka kebutuhan konsumen akan barang atau jasa itu juga akan stabil dan tidak mendesak, dan sebaliknya jika permintaan konsumen terhadap barang itu meningkat, maka kebutuhan konsumen juga akan mendesak akan barang tersebut. Yang keenam, ada perkiraan harga di masa depan. Apabila konsumen memperkirakan bahwa harga akan naik, maka konsumen cenderung memborong barang yang dibeli karena ada kekhawatiran harga akan semakin mahal. Sebaliknya, apabila konsumen memperkirakan bahwa harga akan turun, maka konsumen cenderung mengurangi jumlah barang yang dibeli. Selanjutnya ada jumlah penduduk. Jumlah barang yang diminta berpengaruh bila pertambahan penduduk itu meningkat. Misalnya jumlah penduduk di suatu wilayah bertambah banyak, maka barang yang diminta akan meningkat. Selanjutnya ada hukum permintaan. Permintaan mempunyai hukum atau ketentuan berikut ini. Hukum permintaan yang pertama, jika ada harga suatu barang atau jasa mengalami kenaikan, maka jumlah konsumen yang meminta barang tersebut akan berkurang dan sebaliknya.
Apabila harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah konsumen yang meminta barang atau jasa tersebut bertambah. Dari hukum permintaan di atas, terlihat yang mana antara jumlah barang yang diminta konsumen dan harga memiliki hubungan yang berlawanan arah. Artinya, jika suatu jumlah barang yang diminta turun, maka dipastikan harga sedang naik. Yang kedua, seperti apapun bagusnya kualitas barang, pasti akan selalu ada barang lain yang dapat menggantikan dalam hal penggunanya. Oleh sebab itu, jika para konsumen mengurangi konsumsi barang tersebut, maka dipastikan harga suatu barang itu naik dan menggantinya dengan produk lain atau memiliki keunggulan yang sama dengan barang yang sebelumnya. Demikian presentasi dari saya, waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak dosen. Sekian, terima kasih.